Bastion Host ya. Jadi masih membahas itu firewall. Minggu kemarin juga masih firewall, keamanan yang memblokir atau memperbaiki akses tidak sah ke jaringan. Jadi ada beberapa istilah-istilah yang kemarin itu sudah kita dengar ya. Jadi itu menjadi hal yang biasa. Misalnya kita buka settingan komputer atau settingan laptop, ada di situ beberapa firewall, security. Nah itu yang perlu di apa itu ya, sebenarnya apa ya, kita kan tidak terbiasa secara mandiri dalam arti segala sesuatunya itu kan kita tinggal make kan gitu kan, kita tidak pernah kutak-atik. Kalaupun kita orang komputer, kita nggak tahu apa aja isi atau perangkat-perangkat atau apa komponen-komponen dari si apanya kita, laptopnya kita. Ya beli aja apa isinya. Ada beberapa dia paham ya, bahkan dia semuanya betul di kotak-atik, bahkan diganti-ganti kan gitu kan. Nah, ada memang seperti itu. Nah, di sini kita melihat Penny Enter masuk. Firewall dapat berupa implementasi perangkat keras ataupun perangkat lunak yang di sini ada fisiknya, contohnya router ya. Router atau bagian dari perangkat lain. Kita lihat di sini karena minggu kemarin sudah membahas ini, kita lihat contohnya. Bastion Host, sistem bagian yang dianggap terkuat dalam sistem apa? Oke. Ceren, panggilannya apa? Carene. Apa tadi? Carene. Carane. Oke. Atau dapat disebut bagian terdepan yang paling kuat. Jadi di sini ada Bastion Host ini digunakan si Unix, Linux ya, untuk Windows. Autentikasi ya, proses dalam rangka validasi user saat memasuki sistem. Password user tidak dicek, itu tadi ya. Jadi ketika kamu masuk ke Google kamu, tapi perangkatnya beda, nanti akan ada proses autentifikasinya, apakah melalui email ataukah handphone, sesuai apa yang menjadi kamu daftarkan sebagai autentifikasinya, seperti itu ya. Proxy sistem yang menyediakan untuk sistem lain sebagai tanggapan atas permintaan suatu protokol IP address-nya ya. Setiap proxy ini digunakan pengelola jaringan mencegah implementasi tumpukan protokol. Ini sebagai semacam ya protokol yang mengatur ya rutenya. Router itu tadi firewall, sistem yang digunakan menghubungkan jaringan-jaringan. Jadi terkoneksi, kita berhubungan satu sama lain itu, fisiknya itu bisa digunakan oleh si router. Itulah ada WAN yang networknya, ada yang ada layer OSI ya, network layering OSI. Ini di apa tuh? Sistem operasi ini sudah dibuatkan apa aja layer OSI itu, ada beberapa lapisan-lapisan dari beberapa networknya. Nah, kita lihat di sini. Ini yang disebut firewall ya, firewall multi ya, ini dia ya. Silent A, B, C, D, ada beberapa perangkat. Merupakan perangkat yang terletakkan antara internet dengan jaringan internal. Jadi ada laptopmu, ada laptop yang lain, ada beberapa terkoneksi yang kita tidak tahu siapa, masuk ya. Nah, di situ ada ini adil ya. Adil tadi ya. Tujuannya menjaga prevent agar akses ke dalam maupun luar, itu tadi ya. Jadi semacam apa ya, menyaring, memagar, atau itu tadi melihat ataupun mendeteksi, mengidentifikasi. Konfigurasi dari firewall ini bergantung kepada kebijaksanaan dari organisasi yang bersangkutan. Jadi ada policy. Jadi setiap website atau setiap contoh email ataupun perangkat apa itu, mereka itu ada polisinya, ada aturan tersendirinya yang disebut prohibit ataupun permitnya, prohibit atau permit. Jadi ada ketentuannya ya, kalau kamu mau masuk ke situs atau area itu, ya kamu harus mengikuti apa menjadi aturan mereka. Contoh ini hardware firewall yang LAN ya, LAN itu kan masih sedikit rutenya ya, ada public networknya. Contoh satu rumah terkoneksi di dalam satu WiFi, karena sekarang kan masa online, jadi kebanyakan itu rumah itu menggunakan WiFi. Nah ini contohnya ya, lokal area
private local area ya. Kemudian ini yang menggunakan software, public software yang ada di secure private network, ada public networknya. Jadi ada private lokalnya. Ini penghubung antara satu routernya ya, yang satu dengan yang lainnya. Nah, disinilah digunakan yang firewall tadi ya, membentengi setiap yang masuk ataupun keluar, itu tujuan si firewallnya. Firewall itu adalah perangkat, jadi perangkat itu ada fisiknya, ada bentuknya. Ini yang mengatur semacam rute lalu lintas, mana yang aman, mana yang privat, mana yang untuk umum. Tapi si firewall ini juga dapat, disinilah si hacker ya, atau pelaku spionis. Spionis itu adalah itu tadi ya, semacam mata-matai, ataupun bisa dia bertindak seperti apa yang terjadi di situ. Jadi seakan-akan dia menyerupai yang ada di situ, tapi dia tujuannya adalah mengambil data atau mencuri data. Spionis ya, ada juga hacker. Kalau hacker kan jelas ya, spionis itu lebih parah ya, susah mengidentifikasinya. Pakai data yang baik untuk firewall itu merupakan sikap yang ditanam diajarkan staff IT. Jadi ada beberapa kejahatan itu memang yaitu tadi bisa melalui network jaringannya, tapi juga berasal dari staff IT-nya ya. Staff IT itu memanfaatkan itu tadi network tadi, jaringan tadi ya. Itu yang ada pembahasan di keamanan komputer ya, ada namanya social engineering ya. Ada sosial ini tadi ya, bagaimana kita ada aturan ya, seperti aturan tidak tertulis, atau ini namanya social engineering, pemanfaatan atau penggunaan baik sosial media ataupun fasilitas-fasilitas yang dari online tadi. Nah, ini tadi firewall, yang tadi LAN ya, ini untuk yang WAN beberapa lebih luas ya. Nah, ini dia ada semacam firewall ya, tembok yang menyaring yang masuk dan yang keluar. Inilah yang menjaga keamanannya. Firewall ini diperuntukkan untuk melayani mesin komputer juga jaringan ya. Tadi yang kalau LAN kan masih beberapa WAN, jaringan komputer dari sebuah komputer yang terdiri dari beberapa perusahaan atau organisasi. Secara konseptual ada dua si firewall ini, network level atau application, yang kedua application firewall. Network level ini yang masih seperti kamu buka settingan settingan dari internetmu ya. Nah, di situ ada namanya port ya, alamat, tujuan, dan port setiap paket IP. Kita kan enak ya, kalau dulu Ibu masih ingat kalau kita mau beli misalnya laptop, kalau kita mau perlu wifi ya harus dikonfigurasikan lagi. Kalau sekarang kan enggak ya. Ya kalau misalnya kamu ada paket atau usernya, password udah terkoneksi, nggak perlu kita mengkonfigurasikan lagi gitu ya. Nah, application firewall, host yang berjalan sebagai proxy server, tidak mengizinkan lalu lintas jaringan melakukan logging, auditing lalu lintas ya. Ada namanya logging dan auditing ya, beberapa jaringan network yang memang membatasi ya. Firewall bekerja dengan mengamati paket IP, internal protokol. Kemudian firewall ini bisa juga dilengkapi perangkat lunak. Jadi tadi si firewall ini kita bisa lihat fisiknya, tapi ada juga yang dilengkapi dengan perangkat lunak sehingga si administrator atau si user atau pengguna tinggal melakukan konfigurasi dari firewall tersebut. Nah itu tadi ya. Jadi contoh ya, kita mau apa? Kalau dulu kan dikonfigurasikan bagaimana internetnya, kalau sekarang sangat mudah ya. Kita tinggal connect, user, asal tahu password udah. Firewall ini juga merupakan ada ditambahkan pada server ya. Tadi hanya kepada perangkat si komputernya, kemudian dibuatkan ke perangkat servernya. Beberapa fungsi lingkungan yang menggunakan firewall. Satu, paket filtering ya. Jadi tadi selain mengidentifikasi, mendeteksi, menyaring, ada filtering, ada disebut paket filtering, pengontrolan data yang diperbolehkan mengalir ya dari sini ke sini. Jadi kalau misalnya ini single mail transport protocol, bagaimana Kominfo bisa memblokir itu tadi ya, situs-situs selain yang situs porno, situs kebencian ataupun teroris misalnya seperti itu. Nah ini cara mereka mengenali ya,
ini tadi ya, IP address tadi. Jadi mereka tanpa melihat isinya pun dari segi IP ininya mereka bisa melihat, oh ya, mengidentifikasi, oke, ini diblokir. Nah, itu kan kerjanya si apa tuh, Kominfo ya. Menggunakan sistem proxy ini, setiap komunikasi yang terjadi antar kedua jaringan dilakukan melalui satu operator yang adanya proxy server. Nah, ini dia. Protokol VTP, File Transport Protocol, ini ditangani dengan sistem proxy. Kebanyakan firewall-nya ini kombinasi kedua, ada packet filtering and proxy-nya. Ini proxy-nya, kalau memang apa ya, kita memperhatikan kan gambarnya kurang jelas ya, proxy seperti lama-lama sekali, kita kan 20 menit lagi udah keluar. Oke. Beberapa perangkat lunak, ini Unix ya, kita tidak perlu Unix, jarang ya. Jenis proxy yang dibuatkan dalam bentuk software. Kalau tadi dalam firewall-nya hanya di perangkat, ini berbentuk software ya. Jadi ada web proxy, plugin proxy, PTP proxy. Ya, ini di misalnya kalau mau melengkapi perusahaan ini beli gitu ya. Kemudian ada juga yang berbentuk proxy server, ini tadi ya, SOX, ini untuk Linux. Umumnya kita kan menggunakan Windows ya. Fungsi firewall, pertama di sini beberapa mengontrol, mengawasi paket data, itu tadi ya, mengawasi, mengontrol. Jadi contoh seperti misalnya nih, kalau di kampus kita kan kita masuk online, semua bisa kita buka kan gitu kan. Nah, kalau dulu kampus ibu misalnya kita masuk ke situ, ada beberapa yang bisa kita buka gitu loh. Jadi pas kita belajar, hanya beberapa situs atau website atau link yang bisa dibuka. Nah, itu bisa dikontrol ya, melalui paket data yang mengalir. Jadi bisa itu tadi disaring atau apa saja yang perlu, yang bisa gitu ya. Kriteria yang dilakukan yang memperbolehkan paket melalui alamat IP, dia IP-nya, port, alamat IP, port TCP, UDP, kemudian informasi dari header. Nah, dari yang 5 ini bisa dilihat, oh mana yang boleh, mana yang tidak, gitu ya. Jelas bisa diblokir. Melakukan autentifikasi terhadap akses, itu tadi sudah. Aplikasi proxy firewall, memeriksa lebih dari sekedar header. Jadi apa yang menjadi headernya, IP-nya juga dilihat. Jadi ketika siapa yang udah belajar apa sistem basis data, di situ kan bisa dilihat IP apa yang digunakan ya. Contohnya karakteristik firewall, seluruh hubungan kegiatan dari luar ke dalam melewati firewall, itu tadi seluruh informasi data itu melalui firewall. Hanya yang terdaftar, contoh tadi ya, yang terdaftar yang dikenal dapat melewati hubungan tersebut. Firewall ini harus kebal dan relatif kuat terhadap serangan dan kelemahan. Ya, teknik yang digunakan firewall itu, jadi kalau misalnya ditanya bagaimana cara kerja si firewall itu, service control, kendali terhadap layanan. Nah, di sini dia mencek nomor IP address, juga nomor port. Jadi misalnya nih, kamu tuh apa namanya ya, tiba-tiba hilang, kan gitu kan, tiba-tiba hilang. Nah, kepolisian bisa ngelacak atau melihat aktivitas kamu terakhir. Ini diperhatikan ya, IP addressmu di berapa, IP addressmu di mana, posisi di mana, ini bisa. Berdasarkan ini kamu online-mu terakhir, kan kalau kamu suka baca atau apa itu, nah ini bisa identifikasi seseorang itu di mana berdasarkan ini tadi IP address-nya. Gunakan protokol TCP dan UDP, bahkan dilengkapi software untuk proxy menerima menerjemahkan setiap permintaan. Nah, ini dia ya, jadi semacam jejak digitalnya lah. Tapi kamu kira saya tidak mereka tidak tahu, itu dia bisa ya. Jadi kapan kamu online terakhir, ada cara itu perhatikan dari IP addressmu. Oke, posisinya si ini di mana gitu ya. Direction control, kendali terhadap arah dari berbagai permintaan request ya. User control, kendali terhadap pengguna menjalankan suatu layanan. Untuk membatasi user dari jaringan lokal dan mengakses ini dia. Jadi kalau ketika kamu menggunakan YouTube, kan ada itu untuk anak-anak, untuk apa. Jadi ketika kamu tidak misalnya sesuai, ada dipertanyakan. Nah, ini mereka menggunakan ini identifikasi. Jadi si usernya ini kira-kira diizinkan atau enggak user kontrolnya ya.
Behavior control, kendali terhadap perlakuan. Ya, ini dia ya, firewall dapat memfilter email, menanggulangi, mencegah spam. Jadi kan kalau kamu perhatikan email kamu, kan ada tuh yang berbentuk promosi, ada yang berbentuk spam. Kalau kamu nggak suka bisa di unsubscribe atau di delete atau di block. Tapi secara langsung si email itu sudah ada fasilitas itu tadi untuk mencegah spam ya. Ini termasuk kalau kamu bedakan kamu menggunakan email Google atau email Yahoo atau email yang lain. Jadi ada beberapa kelebihannya. Ya contohnya seperti ini ya. Bagaimana email kita itu supaya aman gitu ya. Jadi ada si firewall yang bekerja di sana memfilter email tadi. Tipe-tipenya kita sampai 40 ya, sekitar 8 menit lagi ya, 5 menit lagi. Paket filtering router ya, ini tadi yang kita berbicara router, proxy. Ini demonya ada gambarnya biar bisa langsung kelihatan ya. Aplikasi level gateway. Ini tiny fragment. Ini hanya menjelaskan tanpa ada ininya. Cara kerjanya application level gateway. Ini circuit ya, circuit. Konfigurasi firewall, screen spot firewall system, single home version. Ini konfigurasi dilakukan oleh paket filtering router and version host yang pertama tadi ya kita bahas. Router ini dikonfigurasikan sedemikian sehingga semua arus data dari internet hanya IP yang menuju version host yang diizinkan. Jadi ada pengidentifikasian. Jadi kalau misalnya dia itu merupakan berasalnya paket filtering router and version host itu diizinkan. Sedangkan arus datanya, traffic tadi hanya diperbolehkan atau untuk jaringan internalnya. Itu yang screen host firewall. Contoh Contohnya tadi ini ya. Contohnya terdapat web server pada jaringan, maka dapat dikonfigurasikan server diakses langsung dari internet. Bastion host melakukan fungsi autentifikasi dan fungsi sebagai proxy-nya. Jadi kalau misalnya itu tadi ya, basis data SQL, apalagi yang menggunakan jaringan-jaringan ya, fasilitasnya dari situ kamu terlihat yang mana menjadi konfigurasi firewall-nya. Yang kedua screen host firewall, yang ketiga screen subnet firewall. Ini jenis-jenisnya. Langkah-langkah membangun firewall. Iya, ini artinya kalau keluar masuk. Kehadiran sampai sekarang masih seperti ini dengan jumlah yang sekian, ya kan? Oke, baru mulai lagi ya. Penentuan polis kebijakan, langkah-langkah membangun firewall. Jadi tadi firewall itu kalau misalnya dia TKJ atau apa ini kan dipraktekkan ya, cara membuat langkah-langkah firewall. Ini arsitektur dasar firewall ya. Arsitektur yang tadi ada dual home host ya, home gateway DHG. Kalau kita perhatikan perangkatnya dia home 1, ini home 2, menggunakan sebuah komputer dengan minimal 2 niche. Niche itu interface yang dihubungkan ke jaringan. Nah, yang 2 ini suatu sistem komputer yang memiliki keamanan yang tinggi. Nah, kita perhatikan ini beberapa perangkat. Ini menggunakan, inilah dari sini internet ini terhubung, home 1, home 2. Nah, ini dia. Biasanya langsung terhubung ke internet dan menjadi titik utama komunikasi dengan jaringan internal. Ini menggunakan screen host gateway SHG. Oke, tidak apa-apa. Sudah selesai. 5 menit lagi ya, sebentar. Ini yang gateway SHG, ini SSG ya. Screen subnet gateway. Gateway ini kan lalu lintasnya, bagaimana sih firewall ini bekerja dan juga lalu lintas keluar masuknya ini ya, ditempatkan bastion hostnya. Selanjutnya adalah ini ya tadi ya, firewall itu fisiknya ada, tapi ada juga software. Software ini yang dibeli ya. Jadi kalau kamu mau meningkatkan keamanan data ataupun laptopmu, bisa menggunakan ini John Alarm Pro Firewall, PC Tools, Windows XP. Windows XP ada kayaknya bawaannya. Norton, Rexy ya. Kalau Windows ada ya, ada beberapa Windows itu memang sudah dilengkapi ya. Ini Windows XP.
Windows 10 itu apa ya? Oke. Oke, waktu kita 4 menit lagi, jadi sangat disayangkan dengan kehadiran yang tinggal sekian ya. Ada 4 menit lagi. Bagaimana? Cukup sampai di sini? Penny, ada Generius. Minggu depan kita ada kuis ya sebagai persiapan untuk UAS ya. Tapi ada pembelajaran juga, ada kuis. Nanti kita atur bagaimana. Jadi harap kehadirannya ya jangan nanti tidak pas kuisnya tidak hadir, tapi nanti pengumpulannya semuanya hadir, yang gitu ya. Jadi silakan yang kuis itu ialah yang hadir saat Zoom itu aja ya. Kalaupun kamu mengerjakan ya tidak Zoom tidak masalah, tapi tidak ada nilai itu aja itu sampaikan. Di minggu depan kita masuk ada pembahasan, setelah itu ada kuis. Kuis itu hanya bagi yang ikut Zoom aja. Kalau di luar Zoom kamu kerjakan, kamu minta dari temanmu, kamu kumpulkan, tidak apa-apa, tapi tidak dianggap nilai ya. Itu partisipasi kamu aja. Oke, gitu aja. Ada pertanyaan, Generius? Siapa tadi yang Ibu minta bikin fotomu ya, gitu kan? Karena mau bentuk apapun fotomu kan itu mengidentifikasikan kamu siapa kan gitu kan? Oke, waktu 3 menit lagi cukup karena 19.40 ya. Nanti mungkin ada yang mau taraweh. Adistia tadi ya. Oke, sekian pertemuan hari ini. Terima kasih. Selamat malam. Malam, Bu. Malam, Bu. Malam, Bu. Malam, Bu. Malam, Bu. Selamat malam.